Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Pada bab sebelum-sebelumnya kita telah pelajari bahwa setiap pernyataan tunggal pasti mempunyai nilai kebenaran, yaitu kalau tidak benar saja ya berarti salah. Kemudian, setiap pernyataan majemuk itu nilai kebenarannya hanya bergantung pada nilai-nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tunggalnya dan penghubung pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi ini sangat tergantung dari nilai pernyataan tunggalnya, misalnya A atau B-nya, kemudian perangkainya misalnya menggunakan konjungsi, disjungsi, implikasi atau biimplikasi, atau bahkan gabungan dari perangkai-perangkai tersebut. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tautologi ya. Apa sih tautologi itu? Definisinya adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Contohnya begini. Misalnya kita punya pernyataan majemuk jika P maka P atau Hi adalah sebuah tautologi. Nah, kita harus menunjukkan bahwa pernyataan majemuk ini merupakan tautologi. Caranya gimana? Kita membuktikannya menggunakan tabel kebenaran ya. Nah, untuk membuat tabel kebenaran maka kita pilah-pilah dulu. Kita mau buat berapa kolom ya? Caranya seperti ini. Ini nanti kita buat dalam sketsa kita dulu ya. Jadi kita punya jika P maka Hi. Maka kalau berdasarkan aturan pengurutan kemarin, yang harus kita kerjakan dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Di sini ada P atau Hi, sehingga yang kita kerjakan adalah P atau Hi dulu. Jadi ini adalah kolom pertama selain P Hi ya. Kemudian langkah berikutnya yang kita kerjakan adalah jika P maka hasil dari operasi yang pertama tadi. Nah, ini yang kedua. Jadi nanti kita membuat dua buah kolom selain P dan Hi. Baik, kita mulai saja. Jadi berdasarkan tahapan tadi, berdasarkan strategi kita tadi, kita harus membuat kolom P dan kolom Hi dulu. Karena pernyataan tunggalnya ada dua, yaitu P dan Hi. Sehingga di sini kita buat P Hi, ini ada 4 baris, yaitu BBSS dan BSBS. Nah, kemudian kolom berikutnya tadi kita sudah membuat tahapan bahwa di sini kita harus membuat P atau Hi dulu. Maka kita tuliskan di sini P atau Hi. Ini adalah kolom pertama dari strategi yang sudah kita buat tadi. Baik, ini tadi untuk yang kolom kedua. Untuk yang kolom kedua ini adalah jika P maka P atau Hi. Jadi kita teruskan. Ini tadi jika P maka kolom pertama. Jadi nanti kita bisa melihatnya dengan P maka kolom pertama ini. Begitu. Baik, sekarang kita lihat untuk kolom pertama dulu, P atau Hi, di mana P atau Hi dia akan selalu bernilai benar ketika salah satu saja pernyataan tunggalnya itu bernilai benar, satu saja. Dua boleh, yang tidak boleh atau yang bernilai salah itu ketika salah bertemu dengan salah. Kita lihat P atau Hi yang S bertemu dengan S itu hanya baris keempat loh. Yang lainnya ada B, ada B, ada B, sehingga hasilnya adalah B, 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 S. Kemudian kita beralih ke kolom kedua. Di sini kita punya P, kita pasangkan dengan kolom ketiga ini, atau di sini adalah kolom 1 ya, di sini ya tulisannya ya. Baik, P atau Hi ini, sehingga ini adalah perangkainya merupakan implikasi. Karena implikasi maka yang kita buat itu salah ketika benar bertemu dengan salah. Coba kita lihat, ada tidak yang benar bertemu dengan salah? Urutannya adalah kolom pertama ini dulu kita ketemukan dengan kolom ketiga ya. Nah, di sini BB, sehingga hasilnya benar. Di sini BB, ini juga hasilnya benar. Ini SB,
hasilnya juga benar, dan ini SS hasilnya juga benar. Jadi di sini tidak ada pernyataan majemuk ini yang kemungkinan nilai kebenarannya adalah S tidak ada. Maka karena semua semua nilai kebenarannya itu kemungkinannya bernilai benar, B, 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 B semua, maka yang ini tadi berdasarkan definisi terbukti bahwa pernyataan jika P maka P atau Q itu merupakan tautologi. Begitu ya cara pembuktiannya ya. Jadi kita harus cek di proporsi majemuk ini, di proporsi akhirnya ketika sudah versi lengkapnya ini, apakah benar semua. Kalau benar semua, maka ini merupakan tautologi. Mudah ya? Oke. Istilah berikutnya yaitu mengenai kontradiksi. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan nilai kebenarannya. Contohnya bagaimana ya? Baik, kita masuk ke contoh. Kita akan menunjukkan bahwa P dan Q dan negasi P ini adalah sebuah kontradiksi. Caranya hampir sama dengan pernyataan yang tadi, dimana kita lihat dulu ya aturannya di sini. Yang kita kerjakan pertama memang ada yang ada di dalam kurung. Kita boleh saja mengerjakan P dan Q dulu. Nah, tapi di sini kita juga menemukan negasi, sehingga negasi P ini juga kita kerjakan terlebih dahulu. Ada negasi P, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang ada di dalam kurung ini, P dan Q. Ini menjadi langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menggabungkan antara 2 dengan 1. 2 dan 1. Nah, ini menjadi tahapan yang ketiga. Baik, kita masukkan ke tabelnya sekarang. Jadi, karena kita punya dua pernyataan tunggal ya, yaitu P, Q, kemudian kita tadi butuh negasi P, sehingga kita buat kolom negasi P ini. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah kita punya P dan Q. P dan Q. Nah, P dan Q ini kita jadikan kolom berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah kita gabungkan antara P dan Q dan negasi P atau menjadi pernyataan majemuk yang ada di soalnya tadi. Jadi nanti kita tinggal menggabungkan antara kolom ketiga dengan kolom keempat ini. Baik, kita mulai ya. Karena P dan Q di sini, maka ada dua pernyataan tunggal sehingga barisnya kita buat menjadi 4, di mana P itu BBSS, kemudian Q itu BSBS. Kemudian kita buat mencari nilai kebenaran dari negasi P. Negasi P itu ini. Karena di sini BBSS, maka kebalikannya adalah S, B, B. Nah, kemudian untuk kolom berikutnya P dan Q, ingat kalau dan maka yang kita dapatkan adalah akan bernilai benar ketika dua-duanya bernilai benar. Selebihnya bernilai salah. Nah, di sini P sama Q yang bernilai B dan B itu ternyata hanya baris pertama. Sehingga baris berikutnya pasti bernilai salah. Di sini B, BS itu jelas salah, SB jelas salah, SS jelas salah karena memuat S di dalamnya. Ingat kalau dan itu dia akan bernilai benar ketika dua-duanya itu sama-sama benar. Baik, yang berikutnya adalah P dan Q dan negasi P. Kita udah punya P dan Q dan kita akan gabungan dengan negasi P. Karena dan, ingat kalau dan itu berarti dua-duanya harus benar-benar. Coba kita lihat. Baris pertama itu ada S ada B. Atau kita boleh S ke B atau B ke S sama saja karena di sini dan itu berlaku kebalikannya. Di sini B dan S. Pasti otomatis jawabannya salah. Kemudian S dan S. Ini juga salah. Kemudian S dan B. Ini juga salah. Kemudian S dan B ini juga salah. Nah, coba kalian perhatikan di sini bahwa nilai kebenaran semuanya kemungkinannya ini bernilai salah. Sama seperti definisinya tadi, sehingga kita buktikan bahwa pernyataan P dan Q dan negasi P merupakan kontradiksi karena semua nilai kebenarannya adalah salah. Mudah ya? Baik, yang berikutnya adalah kontingensi. Apa itu kontingensi? Definisi dari kontingensi ini adalah sebuah pernyataan majemuk yang mempunyai nilai kebenarannya itu bisa benar, bisa salah. Jadi memuat B
juga memuat S. Kalau tadi kan S saja atau B saja. Nah, kalau kontingensi itu harus memuat keduanya. Tapi ini tidak harus selalu semuanya sama ya. Yang pasti harus ada B dan ada S-nya. Contohnya adalah nih, tunjukkan bahwa pernyataan majemuk A dan B maka negasi B maka B ini adalah sebuah kontingensi. Wah, ini agak panjang ya. Tapi di sini hanya melibatkan dua pernyataan tunggal loh. Hanya A dan B saja. Karena negasi B ini dia juga bagian dari B ini. Baik, kita coba dengan berikutnya di sini. Kita pilah-pilah dulu kita mau buat berapa kolom nih kira-kira ya. Jadi kita punya A dan B maka negasi B maka A. Maka yang kita kerjakan pertama boleh ini saja karena dia yang ada di dalam kurung sendiri ya. Jadi A dan B ini boleh menjadi kalimat yang pertama. Kemudian kolom yang berikutnya itu adalah negasi B, pasti kita cari negasi dulu kan ya. Setelah ada negasi ini kita lihat, di sini ternyata perangkainya ada implikasi. Implikasi ya, ini ada implikasi dan juga implikasi. Karena sama maka yang kita kerjakan yang ada di dalam kolom dulu. Nah, ini tadi 2. Kemudian yang berikutnya adalah ini 1 dengan 2 dihubungkan dengan perangkai jika maka menjadi kolom ketiga. Kemudian tahapan berikutnya berarti setelah 3 ini ketemu, maka 3 ini akan kita buat atau kita rangkai dengan A dengan jika maka menjadi kolom keempat. Begitu ya. Gampang ya caranya ya. Kemudian tabelnya seperti ini. Kita tadi punya A, B, maka kita bikin AB 4 baris, kemudian A itu BBSS, B itu BSBS. Nah, tadi kita kerjakan dulu A dan B dulu ya. A dan B ini tadi yang 1 ini tadi. Dan itu akan bernilai benar ketika dua-duanya benar. Nah, di sini ternyata yang benar itu hanya kalimat pertama atau baris pertama. Ini benar sehingga yang di sini ada S, ada S, ada S sehingga pasti akan bernilai salah. Kemudian pada kolom berikutnya itu ada negasi B ini. Nah, karena di sini negasi B, maka kita tinggal balik saja ini. Karena ini BSBS, maka menjadi SB SB. Nah, begitu. Kemudian pada kolom berikutnya itu A dan B, maka negasi B. Yang ini yang ada di dalam kurung ini loh. Nah, di sini kita sudah punya A dan B, kita juga punya negasi B. Sehingga kita cukup menghubungkan antara kolom ketiga dengan kolom keempat dengan perangkai jika maka. Ingat, jika maka itu akan bernilai salah ketika makan bakso tapi tidak bayar. Sehingga akan salah hanya ketika B bertemu dengan S. Lihat, yang B ketemu dengan S itu hanya baris pertama loh. Berarti bernilai salah. Kalau di sini tidak BS, ini SB, pasti benar. Ini juga benar, ini juga benar. Nah, kemudian yang terakhir yang ada di dalam kurung tadi itu tadi dirangkai dengan A dengan bantuan perangkainya jika maka. Sehingga kita sudah punya 3 tadi kolom ketiga ini. Sehingga ini tinggal kita perangkaikan dengan A itu pada kolom pertama. Jadi ini dengan yang paling depan. Perangkainya jika maka. Ingat, kalau jika maka itu akan bernilai salah ketika B ketemu dengan S. Lihat, S ketemu dengan B, oh berarti benar. B bertemu dengan B, oh benar. B ketemu dengan S, nah ini salah. Ini juga B ketemu dengan S, ini juga salah. Nah, lihat teman-teman, di proporsinya kemungkinan nilai kebenarannya itu ada yang benar, ada yang salah. Ini kebetulan jumlahnya sama ya, BBSS, tapi ini tidak selalu di kontingensi itu tidak selalu jumlah atau B atau S-nya itu harus selalu sama, begitu tidak. Yang penting harus ada B, harus ada S gitu. Nah, berdasarkan ini tadi kan definisinya dia akan merupakan kontingensi ketika nilai kebenarannya benar atau salah. Nah, maka kita bisa buktikan bahwa pernyataan A dan B maka negasi B maka A merupakan sebuah kontingensi. Catatannya, jumlah B dan S ini tidak ada ketentuan ya. Asalkan ada B dan S dalam nilai kebenarannya, maka kita sebutkan dia merupakan kontingensi.
Ingat, tadi kita sudah mempelajari 3 hal ya. Yang pertama adalah tautologi, yaitu pernyataan majemuk yang kemungkinan nilai kebenarannya benar semua. Kalau tadi salah semua, itu disebut sebagai kontradiksi. Sementara ketika ada yang bernilai benar, ada yang salah, itu disebut sebagai kontingensi. Bagaimana? Mudah ya menghafalnya? Baik, ini adalah untuk latihan soalnya. Ini ada 10 soal ya. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan semuanya, tapi nanti untuk bahan diskusi teman-teman bisa memilih salah satu untuk di post atau di replay di bagian bahan diskusinya. Caranya hampir sama ya dengan cara yang ketiganya tadi. Baik, silahkan dicoba. Sampai jumpa di video berikutnya ya.